Halo sobat pencinta film, kembali lagi di channel Oke Bung. Kali ini gue akan bercerita film yang berjudul It Chapter 2. Dirilis tahun 2019 yang dibintangi oleh aktor James McAvoy dan Jessica Chastain. Film ini seru, aksi drama horor banyak di dalamnya. Oke, siapkan posisi nyaman yang pastinya endul. Langsung saja, intro. Kisah ini dimulai dari sekelompok remaja yang sedang duduk di tepian sungai kota Derry. Mereka adalah Bill, Mike, Richie, Beverly, Eddie, Stanley, dan Ben. Beverly bercerita saat itu dia bisa melihat nasib temannya dan dirinya di masa depan. Akhirnya mereka berjanji jika kota Derry ada masalah semuanya akan berkumpul lagi di sana. 27 tahun berlalu, ada dua orang pemuda yang sedang asik bermain di pasar malam kota Derry. Tiba-tiba, mereka diganggu sekelompok pemuda lain. Akhirnya, kedua pemuda itu pergi untuk menghindari keributan. Kelompok pengganggu tadi mengejar. Terjadilah baku hantam di atas jembatan. Karena kurang puas, dilemparlah salah satu pemuda itu ke sungai. Temannya yang panik berusaha menyelamatkan, tapi di seberang sungai ada orang lain yang menolong temannya itu. Pakaiannya seperti badut, yang membuatnya ketakutan. Badut itu memakan jantung temannya. Scene berpindah, ada seorang pria yang sedang santuy dengan radionya. Dia dikagetkan mendengar kabar ada korban mutilasi di bawah jembatan. Tak berselang lama, pria itu mendatangi lokasi tersebut. Dia melihat ada keanehan yang membuatnya ketakutan. Di scene yang berbeda, Bill yang telah dewasa duduk sendirian. Dia bergegas membawa buku. Ketika ada seorang yang memanggilnya, ternyata dia seorang penulis yang kebingungan mencari ide cerita untuk tulisannya sebab akan dijadikan alur cerita film. Ketika sedang berdebat dengan istrinya yang seorang artis di lokasi syuting, karena bukunya tak kunjung selesai, dia dikagetkan suara panggilan telepon dari Mike di kota Derry yang menyuruhnya segera kembali. Dalam sebuah kendaraan yang melaju, ada seorang pria yang bernama Eddie sedang menuju ke kantor. Di tengah perjalanannya, dia dikejutkan suara panggilan telepon dari Mike di Derry. Mobilnya pun oleng dan menyerempet kendaraan lain. Di tempat yang lain, seorang komedian yang bernama Richie mendadak tak enak badan begitu menerima telepon dari Mike di kota Derry. Acara panggungnya pun kacau seketika. Ketika rapat perusahaan, Ben yang telah menjadi seorang bos sedang berdiskusi pada stafnya. Fokusnya bubar. Saat dia mengangkat teleponnya, ternyata Mike menyuruhnya kembali ke kota Derry. Stanley yang sedang asik memainkan puzzle, ia melihat ada panggilan telepon. Setelah diangkat, ternyata Mike teman kecilnya. "Kau besok harus kembali ke kota Derry," kata Mike. Stanley yang ragu tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Mike mengingatkan janji mereka dulu. Stanley yang ragu atas jawabannya dan takut kembali ke kota itu, lebih memilih bunuh diri daripada menghadapi ketakutannya di masa kecil. Setelah mengecek daftar orang yang diteleponnya, Mike menghubungi Beverly. Di kediamannya, Beverly menjawab panggilan itu, tapi dia ragu untuk pergi kembali ke kota Derry. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi, tapi suaminya yang cemburu tidak mengizinkannya dan berbuat kasar. Setelah berhasil kabur, Beverly memutuskan meninggalkan suaminya. 27 tahun lalu, seorang remaja di kota Derry lolos dari usaha pembunuhan badut itu bernama Bower. Tapi ia malah ditangkap karena dituduh pelakunya dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena dianggap psikopat. Scene berganti. Kondisi Bower sekarang semakin parah. Dia seperti melihat teman kecilnya yang sudah mati hidup kembali. Bill yang memenuhi janjinya tiba di sebuah restoran. Di sana, Mike langsung menyambutnya. Tak berselang lama, Eddie juga datang. Di luar restoran,
Beverly tak sengaja berjumpa Ben. Ternyata Richie pun tiba. Akhirnya mereka semua berkumpul sambil menunggu Stanley. Sewaktu kecil, mereka sering disebut geng The Loser oleh teman-temannya dulu. Saat menunggu Stanley, mereka melanjutkan makan minum tertawa mengingat masa kecilnya. Kami semua merasa takut menerima telepon darimu, Mike, kata Bill. Banyak aneh yang terjadi selama kalian pergi, jawab Mike. Pennywise, si badut itu masalahnya. Ia telah kembali dan akan banyak korban. Kalian sudah berjanji, jika Pennywise kembali setelah 27 tahun, kita semua akan menghentikannya, jawab Mike. Ketika sedang asik makan, mereka mulai diganggu Pennywise. Halusinasi yang mereka lihat membuat semuanya ketakutan. Akhirnya, bubarlah acara makan malam itu. Beverly yang panik menelpon Stanley yang tak kunjung datang. Dia mendapat kabar bahwa Stanley telah meninggal bunuh diri, kata istrinya. Semua yang mendengar kabar itu berniat kabur secepatnya meninggalkan kota. Mike berusaha meyakinkan mereka dapat menghentikan Pennywise jika tetap bersama. Hanya Bill yang mau mendengar penjelasan Mike. Di arena pertandingan baseball, Pennywise mulai mencari korban untuk memulihkan kekuatannya dengan menimbulkan rasa takut di kota itu. Scene berpindah. Bauer berusaha kabur dari RSJ tempat dia ditahan dengan bantuan Pennywise yang menyerupai teman kecilnya yang telah mati untuk mengganggu geng The Loser yang telah kembali bersama. Di penginapan, Beverly dan yang lainnya siap berkemas untuk pergi dari kota itu. Ben yang penasaran bertanya, apakah kau telah mengetahui kematian Stanley dalam penglihatanmu? Ya, kata Beverly, dan kita semua, tambahnya. Mike yang mengajak Bill ke rumahnya. Dia ingin menunjukkan sesuatu yang dapat menghentikan Pennywise, si badut itu. Sebelum Mike menceritakan caranya, dia memberi minuman ramuan untuk Bill tanpa sepengetahuannya. Mike menceritakan, dia tahu asal-usul makhluk itu dari ketua suku Indian di luar kota Derry. Makhluk itu berasal dari 3 bola cahaya yang menghantam kota Derry zaman dulu. Cara menghentikannya dengan mengurungnya ke dalam wadah artefak milik ketua Indian itu. Dan Mike telah mencurinya sambil menunjukkan kepada Bill. Efek minuman tadi mulai bereaksi. Bill seolah melihat masa lalu melalui gambar yang ada di artefak Indian itu. Setelah sadar, Bill yakin dapat menghentikan si badut Pennywise. Di penginapan, terjadi keributan antara teman lama itu. Beverly melihat semua temannya mati termasuk dirinya tiap kali dia bermimpi. Kenapa kau bisa melihat semua itu? Tanya Richie. Karena hanya dia yang melihat 3 bola cahaya dalam mulut badut itu 27 tahun lalu, jawab Bill. Ketakutan yang dialami mereka sewaktu kecil membuat makhluk itu bisa bangkit kembali. Lalu, bagaimana cara menghentikannya? Tanya Eddie dengan ritual suku Indian yang pernah melawannya dulu. Kita bisa menghentikannya jika kita melawannya bersama-sama. Ikut aku, kata Mike. Dalam perjalanan itu, Mike menjelaskan kita harus mengumpulkan benda kenangan masing-masing saat kita melawan badut itu dahulu untuk ritual penghentiannya. Tibalah di markas geng The Loser, markas mereka kecil yang dibangun oleh Ben. Semua tertawa saat mengingat masa itu. Ketika Bill menemukan benda milik Stanley, mereka teringat temannya yang telah tiada itu dan membawa barang kenangan Stanley untuk melengkapi ritual.
Setelah meninggalkan markas The Loser, mereka mencari barang kenangan masing-masing sewaktu melawan Pennywise dulu. Beverly berkunjung ke apartemen ayahnya dulu untuk mencari barang kenangannya. Di sana, dia disambut seorang nenek yang tak dikenalnya. Teringat semua kejadian yang telah lalu. Setelah dapat apa yang dicarinya, keanehan pun mulai terjadi. Nenek itu bertingkah tidak wajar. Rupanya Pennywise lagi-lagi menyamar sebagai seorang nenek untuk membuat trauma. Beverly yang parno lari keluar. Ternyata gedung itu hanyalah bangunan yang kosong, tidak ada penghuninya. Scene berpindah. Richie mencari barang kenangannya menuju lokasi tempat ia bermain sewaktu kecil. Setelah mendapatkannya, teringat semua kenangan. It's not real. It's not real. It's not real. It's not real. Dan ia lari ketakutan. Bill yang sedang berjalan berusaha mengingat masa kecilnya. Tak sengaja ia melihat sebuah toko barang antik. Ada sepedanya waktu dulu. Setelah kembali, ia menuju rumah masa kecilnya. Teringat di pikirannya, adiknya yang diculik Pennywise tak pernah ditemukan. Setelah menemukan barang yang dicarinya, dia melihat ada seorang anak bermain sendirian. Bill memperingatinya, anak itu agar keluarganya segera pergi meninggalkan kota. Scene selanjutnya, Ben mengunjungi sekolah lama. Di sana banyak kenangan, tapi ada juga yang selalu diingatnya saat ia bersama Beverly. Ben yang panik mengingat semuanya segera pergi meninggalkan sekolah. Di penginapan, Beverly yang sendirian dihampiri Ben. Di tengah obrolan itu, Richie datang dan mengatakan akan pergi dari kota karena banyak kenangan buruk semasa kecilnya. Eddie berjalan menuju apotik, tempat biasa membeli obat waktu kecil. Banyak kenangan tak enak dalam ingatannya. Setelah mendapat barang yang dicarinya, Eddie segera meninggalkan tempat itu. Bill yang baru kembali ke penginapan diberitahu Beverly semuanya mengalami ketakutan, tapi Ben sedang membujuk Richie dan Eddie untuk tetap tinggal. Di tengah obrolan terjadi keanehan. Bill teringat anak kecil yang ditemuinya tadi. Dia segera pergi untuk menyelamatkannya dari Pennywise. Eddie yang berada di penginapan berusaha menenangkan dirinya dengan mencuci muka. Tiba-tiba dia diganggu Bower yang menunggunya tanpa dia sadari. Ben yang panik mendengar teriakan Eddie segera mendatanginya. Dia melihat Bower, si pengganggu masa kecil mereka, lari meninggalkan penginapan. Scene berpindah. Bill berusaha mencari anak itu di tempat bermain kota. Dia berusaha menemukan anak itu terlebih dahulu sebelum badut Pennywise. Tapi tidak berhasil. Malam harinya, Mike menunggu kehadiran teman-temannya. Bower yang tujuannya membubarkan geng The Loser datang langsung menyerang Mike. Richie yang tiba terlebih dahulu membantu Mike. Bower pun dapat dilumpuhkan. Semua temannya datang. Mike tak melihat Bill. "Kau di mana?" tanya Mike. "Menuju tempat persembunyian badut itu," jawab Bill, yang merasa gagal setelah kejadian tadi. Dia bertekad melenyapkan badut itu sendirian. Tibalah di sebuah rumah tua yang kosong tempat mereka dulu pernah melawan badut itu. Sesaat kemudian, semua geng The Loser datang. "Kita harus tetap bersama jika mau menghentikannya," kata Beverly.
Ketika sudah berada di dalam, banyak kejadian yang menyeramkan. Scene berpindah, ada sebuah sumur dalam rumah. Sumur itu adalah jalan menuju persembunyian Pennywise. Ketika berada di dalamnya, banyak terdapat lorong-lorong membingungkan. Tempat itu seperti tak ada gravitasi dan terlihat mirip goa yang mengerikan. Mike memberitahu untuk segera memulai ritual. Seluruh barang kenangan termasuk milik Stanley dikumpulkan dan dibakar dalam artefak untuk menghilangkan ketakutan di masa lalu mereka. Sewaktu mulai membakar barang, Beverly baru menyadari Ben menyukainya karena barang yang disimpan Ben adalah surat tulisan Beverly. Semua langkah ritual telah dilakukan untuk mengurung 3 bola cahaya itu ke dalam artefak sambil mengucapkan mantra. Ritual itu gagal karena ada keraguan di hati mereka. Semuanya lari ketakutan, menyelamatkan diri masing-masing masuk ke dalam lorong-lorong goa. Mereka seperti mengalami halusinasi, ketakutan di masa kecil yang kembali lagi. Setelah mereka berhasil mengatasi ketakutannya, geng The Loser bersiap menghadapi Pennywise sekali lagi. Richie yang nekat berusaha menyelamatkan Mike dan membuat Pennywise kesal. Eddie yang bersembunyi muncul keberaniannya untuk membantu menyelamatkan Richie dan usahanya pun berhasil. Tapi sayang, Eddie terkena cakar Pennywise. Kondisi Eddie sangat parah. Tak ada rasa takut ketika aku melukai badut itu, kata Eddie. Benar, kita harus menghilangkan rasa takut agar membuatnya menjadi lemah, kata Mike. Setelah menyusun rencana, mereka bersiap menghentikan Pennywise selamanya. Aku tidak takut, kau hanyalah seorang badut, kata Mike. Omongan tadi membuat Pennywise terdiam. Terlihat kelemahannya mulai muncul. Semua mulai mengikuti apa yang dilakukan Mike dan berhasil. Tubuh Pennywise yang besar mengecil sampai seukuran bayi. Mike berhasil mengambil jantungnya yang menjadi sumber kekuatan badut itu. Seketika lenyap 3 bola cahaya beserta badut Pennywise itu. Goa yang mulai runtuh membuat mereka harus segera pergi tanpa sempat membawa Eddie yang tewas. Rumah tua itu pun hancur. Geng The Loser yang masih syok pergi ke sebuah telaga untuk membersihkan diri. Rasa tenang dalam hati karena telah melenyapkan Pennywise bercampur sedih mengingat temannya yang tewas. Beverly yang tahu Ben suka padanya mencoba menggoda. Ben ternyata menyambutnya juga. Setelah tiba di kota, mereka berjalan ketika melihat cermin di sebuah toko seolah bayangan geng The Loser dulu kembali lagi. Scene berlanjut, Bill yang sedang mengerjakan tulisannya mendapat telepon dari Mike. Dia mengabarkan akan melanjutkan hidupnya di kota lain. Dan kita semua mendapat sebuah surat dari Stanley yang ditulis sebelum kematiannya. Bill yang baru menerima sebuah surat membaca. Stanley tak sanggup menghadapi ketakutan dalam pikirannya dan akan menjadi beban teman-temannya jika ia pergi ke kota Derry. Seandainya kalian berhasil, berjalanlah sesuai keinginan dan hilangkan rasa takut dalam pikiran kalian selamanya. Tulis Stanley dalam suratnya. Tamat.
Film ini menggambarkan keraguan dalam hati akan menghambat langkah ke depan yang lebih baik.